Bab 241. Makan dia. Harley memang adalah orang yang suka mendekati orang berkuasa, asalkan bisa berhasil mendekati keluarga Su, sekalipun suruh dia makan tai dia juga bersedia. Sheila memuntahkan asap rokok dan berkata, di asosiasi obat ada satu obat namanya ekstasi, konon katanya bisa membius superior master, entah apakah itu asli apa tidak. Jawab pertanyaan Nyonya, ekstasi memang bisa membius superior master. Harley berkata dengan bangga, asalkan memakan ekstasi, tidak hanya akan pingsan saja, bahkan setelah bangun juga tidak akan punya ingatan sama sekali. Apakah kamu bisa meramunya? Tanya Sheila. Mendengar perkataan ini, Harley menegakkan badannya dan berkata dengan sedikit sombong, obat ini di asosiasi obat terhitung yang standar saja, nyaris seluruh anggota asosiasi bisa melakukannya. Baik. Sheila sangatlah puas, aku mau kamu meramu ekstasi dalam waktu 3 hari dan pikirkan cara bagaimana membuat ketua dari kediaman Dewa Pengobatan untuk menelan obat ini. Ekspresi Harley berubah, dia berkata, Nyonya, apa maksud Anda? Sheila berkata, apakah kamu sama sekali tidak ada keluhan terhadap ketua kediaman Dewa Pengobatan kalian? Dia sudah terlalu lama duduk di posisi ini dan sudah waktunya untuk mengganti orang lain. Sekali berkata hingga di sini, Sheila berhenti sejenak dan lanjut berkata, jika kamu bisa dipergunakan olehku, maka keluarga Su akan memikirkan cara untuk membuatmu menduduki posisi ini. Harley sedikit senang mendengar ini. Namun di dalam hatinya masih sedikit khawatir, jika ini ketahuan, maka akibatnya akan dampaknya sangatlah besar. Apa yang kamu ragukan? Sheila sedikit mengerutkan keningnya, dia terlihat tidak terlalu bangga. Kesempatan hanya ada satu kali ini saja, jika kelewatan maka tidak akan ada lagi. Dengan kemampuan keluarga Su, bisa kapan saja untuk menemukan orang untuk menggantikanmu, kata Sheila. Seusai berkata, dia bersandar di sofa dan menutup kedua matanya. Harley duduk di sana dan tidak tenang, di dalam hatinya sangatlah bimbang. Sejenak kemudian barulah Harley mengertakkan giginya dan berkata, Nyonya, aku setuju denganmu. Baik. Sheila membuka matanya, 3 hari kemudian, aku akan menunggumu di sekitar kediaman Dewa Pengobatan. Sampai saat itu, kamu bawa ketua kediaman Dewa Pengobatan untuk bertemu denganku. Ingat, jangan membocorkan keluarga Su. Tenang saja. Harley bergegas menganggukkan kepalanya. Sheila melambaikan tangan dan mengisyaratkan Harley sudah boleh pergi. Namun Harley terus saja diam dan tidak bergerak. Sheila mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Kamu masih ada urusan lain? Harley berkata sambil tersenyum, Nyonya, setelah aku melakukan apa yang kamu perintahkan, apakah aku benar-benar bisa menduduki posisi ketua? Tentu saja. Sheila berkata, posisi ketua bisa diduduki oleh siapa saja, asalkan kamu mendengar perintah. Posisi ini bukanlah apa-apa bagi keluarga Su. Aku sudah tenang dengan adanya perkataan Anda ini. Harley menganggukkan kepalanya, ekspresinya terlihat sedikit kejam. Setelah kembali ke kediaman Dewa Pengobatan, Harley lalu mulai membuat obat ini secara diam-diam. Bahan dasar untuk membuat ekstasi sebenarnya tidaklah susah, sedangkan yang paling banyak di kediaman Dewa Pengobatan adalah bahan dasar obat. Jadi Harley menemukan beberapa obat dalam waktu singkat dan dia menutup pintu lalu mulai membuat ekstasi secara diam-diam. Waktu kedipan mata, Eric sudah berlatih selama 1,5 bulan. Dan kecepatan berlatihnya sangatlah dahsyat, dia langsung melangkah dari Grandmaster kelas 2 hingga ke Grandmaster level 5. Setelah memasuki level 5, Eric sepertinya mengalami masalah, dia sudah menggunakan waktu berhari-hari namun sama sekali tidak ada kemajuan, dia juga hanya bisa menerimanya saja. Terhadap pejuang di tingkat ini, berlatih sudah bukanlah cara latihan yang paling baik, sebaliknya, pertempuran hidup dan mati akan membawakan peningkatan yang signifikan. Eric sambil berjalan santai di kediaman Dewa Pengobatan, dia sambil memegang dagunya dan berpikir, di kediaman Dewa Pengobatan ini, selain dari ketua, sepertinya sudah tidak ada orang lagi yang bisa jadi lawanku, harus cari siapa ya untuk latihan. Sambil berpikir, Eric terpikiran dengan seseorang, Robert Xia. Dia adalah seorang superior master yang asli, mencarinya untuk berlatih bukankah sangatlah cocok? Aku sungguh pintar sekali.
Erik menepuk kepalanya sendiri dan merasa senang dengan kepintarannya sendiri. Dan di saat ini, Harley tiba-tiba mendekat dari tempat yang tidak jauh dari sana. Ketika melihat Erik, ekspresinya langsung muram. Ketika dia berjalan melewati Erik, dia sampai mengertakkan giginya. Berhenti. Sebuah suara terdengar dari belakang. Harley menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya sambil berkata, "Ada apa kamu?" Erik menunjuk ludah di lantai. Dia berkata, "Bagaimana caranya dimuntahkan, bagaimana caranya memakannya kembali?" Ekspresi Harley berubah. Dia berkata dengan marah, "Erik, apa maksudmu ini? Apa maksud ludahmu ini juga?" Erik menyipitkan matanya. Harley berkata dengan suara gagap, "Belakangan ini tenggorokanku sakit, tidak bolehkah?" "Tidak boleh." Erik berkata, "Bagaimana caramu memuntahkannya? Makan kembali itu." "Keparat kamu Erik, kamu jangan terlalu membuli orang ya." Harley sangatlah marah. Dia dinobati sebagai jenius, kapan juga dia pernah diperlakukan seperti begini. "Makan atau tidak?" tanya Erik. "Bajingan kamu." Harley tidak hanya tidak makan, dia malah memuntahkannya lagi. Erik menghempaskan nafasnya dan maju melangkah, tangannya yang bagaikan besi langsung mencengkaram leher Harley. Harley menggunakan seluruh tenaga di badannya dan ingin mengelak, namun menyadari bahwa tangan Erik bagaikan cengkraman besi yang sama sekali tidak bisa dilepas. Plak. Di saat ini, Erik menamparnya, dan bertanya, "Makan atau tidak?" "Makan kepa." Harley masih bersikeras. Erik mencengkram lehernya dan tangan satunya lagi terus menamparnya. Setiap kali menamparnya dia akan bertanya sekali. Tangannya terus saja menamparkan wajah Harley. Tidak lama kemudian, seluruh wajah Harley membengkak. "Jangan. Jangan pukul lagi, aku makan bolehkan." Hingga pukulan ke-15, Harley akhirnya mengalah. Erik melemparkannya di lantai dan berkata, "Makanlah." Harley terus saja mengertakkan giginya, badannya saja sampai gemetaran. "Ada apa ini?" Ketika melewati tempat ini, Penatua Agung lewat dari tempat yang tidak jauh dari sini. Harley melihat ini dan bergegas bangun dan berkata, "Penatua Agung, sungguh tepat sekali waktunya kamu ke sini. Erik ini sungguh terlalu membuli orang, dia malah menyuruh aku memakan ludahnya." "Bohong belaka, jelas itu adalah air liur kamu sendiri," kata Erik sambil mengerutkan keningnya. Penatua Agung mengerutkan keningnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Erik, kita semua satu perguruan, sudahi saja." Erik melirik Penatua Agung dan berkata, "Baik, karena ada Penatua Agung, aku ampuni kamu kali ini, lain kali jika berani menantang lagi, akan aku patahkan kakimu." Harley meskipun sedikit marah, namun dia juga tidak berani mengekspresikannya. Dia berdiri di belakang Penatua Agung dan tidak berkata sama sekali. Hingga setelah Erik menjauh, barulah Harley memaki dalam hati, "Biarkan kamu sombong beberapa hari dulu saja, kamu tungguin saja. Setelah aku menduduki posisi ketua, aku akan mencabik-cabik kamu." Sore hari, matahari terbenam. Para ahli obat di kediaman Dewa Pengobatan baru saja makan. Dor. Di saat ini tiba-tiba terdengar sebuah suara yang keras. Semua orang mengangkat kepala dan melirik ke arah kejauhan. Apa yang terjadi? Tidak tahu, jangan-jangan ini gempa. Tidak. Bukan gempa, sepertinya Erik dan Robert sedang bertarung. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.